sampai main ke gacoan tuh. Bener. Nah jam 19. Apid Awaludin, seorang pemuda asal desa Kujangsari, Kecamatan Langgensari yang diduga melakukan penekanan terhadap R 17 tahun. Pelajar yang nekat lompat ke Sungai Citanduy, Kota Banjar, angkat bicara. Apalagi isu tekanan dan pembulian tersebut saat ini menjadi perbincangan publik. Banyak yang menduga anggota Wanoja Jajaka Budaya Jabar tahun 2024 tersebut menjadi penyebab nekatnya R melompat ke Sungai Citanduy yang deras. Menanggapi hal itu, Apid membantah semua tuduhan itu. Ia mengungkapkan awalnya kenal dengan korban saat menjadi juri pemilihan Mojang Jajaka Remaja di SMA AN 2 Banjar. Saat itu korban juga ikut menjadi salah satu pesertanya. Dari situ, ia mulai kenal dan berkomunikasi dengan korban hanya sebatas teman. Kalau dengan saya yang pertama diluruskan dulu ya, bahwa itu bukan kegiatan Wanoja Jajaka Budaya Jawa Barat atau apapun itu, tapi pada waktu itu saya pernah menjadi juri pemilihan Mojang Jajaka di SMA Negeri 2. Nah kebetulan Rijal itu ikut pada waktu itu. Nah kemudian awal kenalnya juga di situ. Awal kenalnya saya sama Rijal di pas pemilihan Mojang Jajaka SMA Negeri 2 itu. Nah untuk kedekatan antara saya dengan Rijal itu sebatas kayak cuman teman main. Menurutnya, ia bisa berkomunikasi melalui aplikasi pesan WhatsApp karena korban pertama yang mulai mengirimkan beberapa dokumentasi kegiatan pada saat itu. Ia menjelaskan terkait isu tekanan terhadap korban. Apid mengaku pernah memberikan saran agar korban melanjutkan ke pemilihan Mojang Jajaka Remaja tingkat Kota Banjar. Kalau bentuk tekanan juga tekanan yang seperti apa dulu. Saya ke Rijal pun cuman kayak Jal lanjut ke tingkat kota enggak untuk Mojang Jajaka Remaja Kota Banjar. Bilangnya enggak lah, males, lebih baik tidur katanya gitu. Lah kenapa? Padahal itu bisa loh buat pengalaman kamu, enggak apa-apa. Singkat cerita, terakhir ia sempat ngabuburit bareng dengan korban pada Senin 10 Maret 2025 lalu dan makan di salah satu restoran mie yang ada di Kota Banjar. Ia menyebut saat bertemu dengan korban untuk berbuka puasa tidak terlihat adanya tanda-tanda aneh dan berjalan biasa saja. Terus saya tanya, Rijal mau kemana dulu? Mau pulang dulu apa gimana? Enggak Kang, saya mau ke Jawa Tengah, ke Majenang. Ngapain Jal? Karo sahabatnya sama siapa? Ke siapa? Emang punya temen di Majenang. Bilangnya mau berburu buat adik. Karena biasanya Rijal kan kalau misalkan mau jajan, berburu jajan berarti mau beli jajan. Dia bilangnya mau berburu buat adik katanya. Oh gitu. Dan sempat juga Rijal ngirim video udah di Majenang. Selain itu, korban juga sempat memberitahu rencananya akan pergi ke gunung. Saat itu Apid hendak ingin ikut dengan rencananya, namun mendapatkan penolakan dari R. Setelah itu, dia bilang jauh-jauh ke Majenang, Jal, nggak sekalian aja ke Tasik. Udah direncanakan Kang mau ke gunung. Gunung mana? Hayu. Jangan ini kayak jangan ikut Kang, katanya gitu. Nanti kalau misalkan ikut takut teman-teman tuh pada bertanya-tanya. Terus dia tuh ngirim bukan stiker sih apa ya? Apa sih yang kayak stiker tapi ada kata-kata saatnya pergi. Rijal tuh gitu. Nah yang bilang gunung itu Rijal ke gunung mana yuk? Dia ada kata-kata sudah direncanakan Kang, katanya gitu. Jangan ikut, nanti teman-teman malah bertanya-tanya. Bilangnya seperti itu. Kemudian saat bertemu untuk ngabuburit ke Kota Banjar, mereka sempat berhenti di salah satu minimarket hingga waktu berbuka puasa. Saat itu korban bercerita bahwa R sudah mati rasa kepada semua orang dan susah berteman dengan orang lain. Namun saat itu Apid memberikan motivasi agar tidak menjadi seperti itu. Pulang dari rumah saya itu sekitar jam 19 berapa gitu. Nah kalau nggak salah jam 19.53 atau 50-an saya ngechat kalau udah sampai rumah kabarin. Karena saya kalau ke anak-anak kayak ke anak paskibra, ke siapapun, kalau main bareng sama saya selalu kalau udah sampai rumah kabarin, biar saya juga jongjon gitu loh. Bahkan setiap main bareng itu kamu udah izin ke orang tua. Emang kamu kalau pulang malam gak dimarahin? Enggak katanya. Keesokan harinya ketika Apid mengirimkan pesan untuk memastikan keadaan korban, pesan tersebut tidak tersampaikan karena nomornya sudah tidak aktif. Kemudian pada Selasa 11 Maret 2025 sore hari, ia mendapatkan informasi bahwa korban telah nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke Sungai Citanduy. Udah pulang ya, udah pulang itu terus nggak ada komunikasi sampai akhirnya sore-sore ditelepon. Kaget saya itu pas ditelepon, makanya tanya ngapain anak saya gitu. Ya nggak ngapa-ngapain karena emang seperti itu. Bahkan sampai saat ini ia menjadi sasaran netizen yang menyerbu komentar di akun media sosial pribadinya.
karena ia merasa tidak melakukan penekanan seperti tuduhan publik ke dirinya. Ia pun mengklaim memiliki bukti-bukti percakapan dengan R selama ini. Sementara itu, pihak keluarga korban sendiri sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi dan masih dalam keadaan berduka atas kepergian anaknya. Kasat Reskrim Polres Kota Banjar Ibtu Heru Samsul Bahri mengatakan, pihaknya belum menerima laporan terkait hal tersebut. Sandi, Harapan Rakyat, Banjar.